Ya oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu John ya 19 Mei 2024 hari Minggu. Jumat kemarin IHSG ya 0,97% terbang ya. Eh, Setahu gue ya sekarang lagi arahnya tuh positif karena inflasi US terlihat mengecil dan menurun dan rupiah udah mulai menguat kembali ya. Yang kemarin BRI juga naik, ini Astra juga naik ke 1,91% yang kemarin yang 4.800. Nah, ini yang mau gue bahas soal Astra. Ya, di mana kita tahu ada penjualan mobil ya turun. Ya, ini yang mau kita curcol nyantai-nyantai aja Jun ya. Ya, ini biang kerok ya. Ini yang bikin waktu itu, waktu berita ini keluar nih John ya, bertepatan dengan ex-date-nya ICE kalau gue nggak salah ya. Data keluar pas banget ex-date, orang juga tambah panik. Ini kayaknya yang bikin double combo di XDate-nya. Jadi waktu di XDate robonya melebihi dividen. Ya, jadi sekarang lo udah bisa lihat naik lagi dengan sebentar ya gitu. Ya buat lo yang pinter ya buat lo yang tahu analisa dengan baik ya, lo ambil di bottom kemarin lo tahu bahwa ambil di sini sini nih ya. Ya lo hebat lah. Cuan lo udah cuan. Ya, lo yang berani ngambil di saat orang lagi takut, lo ikut ngambil gitu ya di sini. Ya, makanya gue bilang John, ketika lu berhasil cuan di pasar modal itu kehebatan lu. Baik psikologi lu, kemampuan lu menganalisa sebuah saham, menganalisa apakah ini faktor eksternal atau bukan, itu semuanya benar-benar di tangan lu. Ya. Demikian juga orang yang sering loss di pasar modal ya itu emang dia cara analisanya juga beda John. Beda. Lu perhatiin deh orang yang sering loss di gorengan dah. Ketika lagi kabur dia ikut kabur. BRI udah roboh nih, udah 4.600, dia masih bilang, wah jangan, nanti bandar bisa hancurin lagi ke 3.000 nih. Udah beda mindsetnya. Tapi orang yang berhasil cuan dia tahu nggak ada itu bandar di ini. Ini murni asing lagi keluar aja, pasti dia ada mentoknya nih. Mentoknya di titik segitu, udah kita masuk ini udah murah. Ya, ya demikian juga lo yang berhasil nyerok ASI, ya lagi ada duit momen lu pas ya. Apalagi mungkin lo yang orang kaya banget ya, punya miliaran lu masuk sini lu cuan, ya itulah kehebatan lu lah. Ya. Tapi kalau orang yang terus-menerus terjebak dengan paradigma dia, takutlah ketika orang takut gitu ya. Ya memang udah nasib. Susah merubah mindset itu susah. Ya. Oke, jadi ini berita soal penjualan mobil Eri ambruk. Nah, ini yang mau kita bahas ya, John. Apakah betul penjualan mobil Eri ini langsung bisa kita katakan wah SI bakal hancur? Nah, itu masalahnya isunya tuh digiring ke sana gitu loh. Ya. Masalahnya itu isunya digiring ke sana seolah-olah penjualan bahkan dispesifikasikan wah ini Astra nih mobilnya pada nggak laku nih, yo. Kalah sama BYD ya diarahkan ke sana. Padahal ya yang namanya mobil kayak BYD yang listrik juga tuh mengalami penurunan. Semua mobil ini gue udah baca berapa berita ya. Semua merek mobil dan segala jenis mau yang elektrik atau yang biasa gitu. Semuanya turun John. Ya, semuanya turun. Yang naik itu cuman penjualan wuling, ya itu juga cuman dikit naiknya ya. Jadi kita bisa lihat majority ini turun. Jadi ini bukan spesifik produknya Astra doang, mobilnya Astra doang. Ya, nah, ketika lu salah menganalisa, salah mengambil kesimpulan sebuah cerita gitu ya, sebuah data lu salah mengambil kesimpulan dan lu bilang, wah ini gara-gara BYD nih, gua keluar cabut. Kalau dari SII, SII nggak ada harapan. Ya udah, lu salah ngambil salah ngambil kesimpulan, salah ya pasti reaksi lu udah pasti salah. Ya, udah pasti salah, salah menganalisa data ya udah. Output lu ya salah, output salah ya lu kapan cuannya kan gitu. Tapi kalau orang yang outputnya benar ya contoh misalnya, kita tahu kan namanya suku bunga naik ya. Namanya suku bunga naik otomatis cicilan semua naik. Ya. Yang tadinya nih contoh ya. Oke, kita bicara orang yang jual beli mobil lah, yang suka kredit mobil, beli mobil kan. Orang kredit mobil paling nggak penghasilan berapa sih? 20 ya.
20 juta. Ya oke lah, mungkin ada yang ya oke, mungkin ada yang nekat-nekatan 10 juta, 8 juta udah coba kredit mobil. Oke, ada yang nekat-nekatan. Oke lah. Bisa 8 juta. Oke. Ada yang 10, ada yang 15 pendapatan per bulan, ada yang 20 ya. Atau makin ke atas gitu kan. Nah, dulu orang-orang ini biasanya kan mereka juga suka kredit yang lain, John. Misalnya kredit rumah segala macam ya. Ini contoh. Nah, makin kaya orang gitu kan, orang yang makin kaya, ya pasti kreditnya makin mahal gitu loh. Orang yang makin pendapatan makin gede 20-30 juta per bulan atau 40, dia akan cari kreditan yang miliaran rumahnya. Ya. Kalau orang-orang yang mungkin penghasilan masih di bawah 10 juta gitu kan, paling dia cari KPR-nya yang harganya 300 sampai 500 ya. Tapi kalau yang udah penghasilannya 20 ke atas, nah ini cari KPR-nya miliaran gitu kan. Nah, KPR yang miliaran ya, di suku bunga normal, John, ya lo misalnya orang inilah si A ambil KPR gitu. Mungkin dia kalau ya gua kurang tahu pasti ya, entar rumahnya itu 2 M apa 3 M yang dia KPR-in apa 1 M gitu ya. Tapi yang gua tahu data yang gue dapet tuh ada dia di kondisi normal itu dia 17 juta per bulan. Misalnya ini si A. Waktu dibayar di suku bunga standar ya. Waktu belum naik tuh ya suku bunga BI ke 6,25% sekarang. Nah, sekarang di suku bunga sekarang, John, cicilan dia dari 17 juta naik, John, ke 22 juta. Naik. Dia naik 5 juta, John. Naik. Untuk produk yang sama. Ya. Jadi dia tiap bulan harus mengeluarkan 5 juta lebih banyak dari kondisi normal. 5 juta ini yang mungkin biasanya di kondisi biasa dia akan pertimbangkan untuk kredit mobil. Ini mah Nisa bodoh aja, John ya. Ya. 5 juta kalau di kondisi biasa dia pasti akan pertimbangkan mau kredit mobil baru. Entah itu dia mau Pajero dapat lah 5 ya setahu gue dapat cicilan yang paling tinggi yang 30 bulan tuh ya. Dapat lah. Jadi nyicil. Nah, jadi kalau di kondisi normal dia bisa cicil ini tetap 17 rumahnya tambah cicilan mobil baru. Dia pasti akan nyicil mobil baru. Ya. Tapi kondisi ini tidak terjadi ketika suku bunga tinggi. Otomatis dia kan harus keluarin 5 juta baru kan, 5 juta pengeluaran baru, otomatis dia nggak jadi cicil mobil baru, John. Ya otomatis secara bodoh aja penjualan mobil tuh pasti turun. Ya, itu secara bodoh aja. Lu nggak usah ngomong Jojo penjualan mobil, penjualan motor aja juga pasti turun. Nih, ya pasti turun di suku bunga gini pasti turun. Ya. Ya logikanya sama aja, sama. Biasanya kan kalau orang yang nyicil motor kan oke dia ambil KPR-nya yang berapa? Yang 300, 200, 300 kan. Per bulannya kalau di kondisi normal 2,2 juta, 2 juta don, kira-kira 2,2 juta. Ini kondisi normal. Wah, dia biasa masih punya sisa, mungkin 1 juta. Masih punya sisa buat kredit motor. Ya, ini untuk kalangan menengah bawah ya, biasanya. Ini logikanya ngaruh juga, mau kalangan atas, kalangan menengah juga ngaruh. Bawah juga ngaruh. Sama aja sebenarnya logikanya ya. Dia biasanya punya 1 juta lebih buat kredit motor. Pas suku bunga naik, ya yang bulan Juni kemarin kan 2023 beberapa sih aduh gue lupa tahun lalu lah Pak terus setengah tahun lalu gitu ya yang naik cicilan nggak perdi yang tadinya 2,2 juta naik jadi 3,7 juta John dia kaget harus nambah 1,5 juta duit baru ya nggak artinya duit dia kepake 1 juta nih bahkan dia harus nombok gope lagi dia cari di mana nggak tahu akhirnya karena dia sekarang dalam posisi harus bayar gini udah kagak kepikiran lagi cicil motor baru udah kagak kepikiran ya nggak ya udah kalau nggak kepikiran kira-kira penjualan motor turun nggak turun udah pasti jadi penjualan mobil turun penjualan motor turun nah karena kita udah tahu sekarang penyebabnya apa suku bunga tinggi ya udah ketahuan kan penyebabnya kan ya berarti nanti kalau suku bunga turun ya kan melonjak lagi betul nggak berarti ini hal normal nggak ya ini hal normal berarti ini hal normal bukan bukan tahu-tahu bukan dikait-kaitkan wah ini jangan-jangan ASI mau hancur nih ya ini makanya
Kekeliruan lu menganalisis sebuah data akan berdampak pada cara lu mengambil keputusan, John. Ya, kalau menurut gua ya ini hal normal. Penjualan mobil motor turun normal karena suku bunga tinggi. Ini logika dasar. Ya makanya ketika lu tanya para analis nih dari ahlinya sendiri ya. Ya lo baca berita ya dari ahli yang di bidang inilah penjualan mobil lah ya. Ini Biang Kerok menjual mobil eri ambruk di ramal kurang 80.000 per bulan. Ini belum lama beritanya nih. Baru beberapa hari lalu nih. Jadi, nah dampak beruntun nih kata dia nih ya. Ya. Awalnya di paruh waktu ya tahun lalu 2023 ya, The Fed naikin nih nation interest rate suku bunga nih. Ya ini yang ngomong direkturnya lah apa sih ini? Ya gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo lah yang ngomong ya. Ya. Sama analisanya The Fed naikin interest rate. Jadi dolar rame kembali ke US. Dampaknya ya berat duitnya itu berisiko menaikkan NPL, NPL lah, NPL non performing loan, maka leasing memperketat penyaluran kredit. Ya, semenjak September tahun lalu begitu NPL naik, kredit ketat. Orang yang beli akhirnya turun, jadi penjualan turun. Ya, kata Sekjen, oh ya, Sekjennya nih ngomong nih, Gaikindo ya. Ya. Jadi kita udah tahu John sebenarnya penjualan mobil dan termasuk motor ya turun kenapa? Karena suku bunga yang tinggi dari The Fed dan ngaruh juga di Indonesia. Jadi hal ini ketika kita udah tahu penyebabnya apa, maksudnya tahu dengan benar penyebabnya apa, ya otomatis kita nggak bakal gampang kena cerita gitu, kena cerita bahwa ICI bakal dihancurkan BYD gitu. Ya itu, makanya lu nggak bakal kena gampang kena cerita. Tapi bener John, orang itu ya mostly kebanyakan orang nggak bisa membedakan. Jangankan ya untuk mencari tahu penyebabnya dengan benar, membedakan berita hoax saja belum tentu bisa. Kebanyakan orang gitu ya. Sehingga tinggal dikasih cerita aja di karang sebuah cerita, wah BYD akan menghancurkan SI. Itu kira-kira lu kasih ke 100 orang ya, 70 orang bakal percaya. Kira-kira. Wih, iya juga nih ya. BYD nih ya dari Cina kan. Dahsyat ini sahamnya perusahaannya Warren Buffett kan. Invest di sini ya. Berarti kalau dia masuk sini, wah SI bakal terancam dong. Ya. Wah berarti harus cut loss dong. Oh iya juga ya John harus cut loss. Dia cut loss dia besok. Wah gak ada harapan ya SI. Bener John banyak yang gampang ditakut-takutin begitu. Serius. Banyak banget. Ya. Tinggal di karang cerita gitu aja. Ya, yang ngarang cerita ini tahu. Tahu kalau retail gampang dikadalin. Gampang dikibul-kibulin. Ditakut-takutin. Gampang banget retail. Tahu dia tinggal ngarang cerita aja. Ya akhirnya makanya akhirnya yang berhasil cuan siapa? Lu yang bisa sortir tuh berita, analisa baik-baik dan lu ambil keputusan berdasarkan emosi yang benar dan analisa yang benar. Nah, itulah lu yang cuan. Ya makanya gue bilang kehebatan lu ya kelebatan lu. Yang cut loss ya udah, gue mau ngomong apa? Gue kan nggak bisa maksa orang nggak cut loss kan. Ya. Ya itu aja sih John. Kalau gue ya, kalau gue mandang SI itu penjualan mobil motor itu normal turun. Kalau menurut gue, mobil motor itu normal turun karena suku bunga tinggi itu logika aja ya. Dan lagi-lagi kalau memang benar terjadi apa-apa di bidang mobil dan motor-motor di ICI-nya ya. Ingat loh, ICI itu perusahaannya bisnisnya banyak, bukan hanya otomotif. Orang tahunya kalau Astra selalu dikait-kaitan dengan pertama otomotif dulu ya, padahal nggak juga gitu loh. Banyak banget dia bisnisnya gitu loh. Ada UNTR gitu kan, di batu bara gitu. Terus ada lagi kelapa sawit, macam-macam John. Jadi nggak hanya bisnis motor ginian. Jadi seolah-olah jangan dibilang bahwa BYD datang bakal segera menghancurkan ASII gitu loh. Nggak make sense. Ya, ya makanya kan ya orang kan gampang ditakut-takutin percaya-percaya aja. Kayak gitu. Ya. Oke, dari kinerja sendiri ya. Ya memang Q1 ini agak menurun dikit ya. Ini kita udah dapat 184 tapi masih make sense gitu ya. Masih make sense untuk perusahaan kayak SII. Dan dia yang menarik nih kemarin dividennya udah mulai tembus 62% CPR-nya.
Oke, kita prediksi coba sapes-sapesnya untuk tahun ini lo dapat berapa? 737. Lo kali ini kan potensi TPS dia paling apes 737 dapatnya ya. Lo kali aja 62%, maka paling apes dia bagi 456 untuk Desember tahun ini sampai Juni ya, kira-kira tahun depan. 456 ya. 456 ya, dividennya lo di harga 4.800 aja lo masih dapat 9,5%. Gila nggak Jun? Ya, itu yang nyerok di 4.500 kemarin itu dia udah lebih tahu lah. Orang-orang itu kan ya orang-orang yang tahu. Kemarin serok di mana dia? 4530. Dapat yield berapa dia? Dividennya berapa sih tadi? 4530 ya. Bentar ya. 4530. Kalau dia nyerok di 4530 dividen 456 ya dia dapat yield 10%. Gede ya. Jadi dia dapat di SI di harga yang sangat murah 4.500 dengan kepastian hampir pasti dapat 10% return per tahun untuk perusahaan yang termasuk 10 besar big cap di Indonesia. Jarang lu udah bisa dapat segitu. BRI aja susah lo dapat yield 10% di harga baru ya. Ya berarti ya mereka tahu duit lu yang nyerap di 4.530 ya. Ya. Jadi itu John kalau sudut pandang gue ya soal ICI ya. Menurut gue penjualan mobil tuh normal turun begitu. Ya. Itu aja sih John. Ya udah gitu John. Ya sampai ketemu lagi ke video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.